Kebenaran mencari jalannya sendiri. Pada zaman Tetra Yuga hiduplah asura bernama Dambutbawa yang berkeinginan hidup abadi dengan bertapa secara keras. Dambutbawa dikisahkan terlahir dari keringat dahi Dewa Brahma. Karena merasa lahir dari dewa maka timbul kesombongannya untuk hidup abadi. Dambutbawa bertapa ke hutan dengan sangat keras memuja Dewa Surya. Dikisahkan bertapa selama 1000 tahun tanpa makan minum. Karena keteguhan tapanya itu, Dewa Surya terkesan dengan pemujaannya lalu hadir di hadapannya. Dambutbawa kaget dengan sinar surya berkilau seperti 1000 matahari di hadapannya. Dewa Surya bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" "Wahai Asura," Dambutbawa menjawab, "hamba memohon hidup abadi." Dewa Surya mengatakan, "Tidak mungkin, karena menentang hukum alam, yang lahir harus mati, minta yang lain." Dambutbawa merubah permohonannya dengan dua lain isinya. Pertama 1000 jasirah pelindung tubuh tanpa tembus senjata. Kedua yang hanya dapat mengalahkan orang yang bertapa 1000 tahun setiap satu jasirah. Dewa Surya mengabulkan permintaan itu dengan berpesan, "Atas kekuatan itu yang juga akan menghancurkan dirimu." Lalu Dewa Surya menghilang. Karena anugerah yang hebat itu, Dambutbawa merubah namanya menjadi Sahasra Kawaca. Timbul rasa angkuh, sombong, berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan baik atau buruk. Bertentangan dengan kebaikan maupun keburukan. Para rakyatnya, angkatan perang, kepolisian, pengadilan, wakil rakyat, termasuk para dewa takut semua. Mulai terjadi ketidakseimbangan alam semesta di mana di samping ketakutan ketidakadilan merajalela. Asura Sahasra Kawaca semakin menjadi ketamakan, kerakusannya. Seperti dapat menguasai dunia ini tunduk pada dirinya sendiri. Karena keseimbangan dunia sudah begitu terganggu maka Dewa Wisnu saatnya turun tangan dengan melanjutkan awatara saat raksasa Hiranyakasipu dikalahkan oleh Narashima, manusia berkepala singa. Waktu sudah mengalahkan Hiranyakasipu awatara Wisnu saat Tetra Yuga itu lahir dari kepalanya menjadi si Nara dan dari tubuhnya menjadi si Narayana. Kedua si ini terlahir menjadi anak Raja Basudewa dan suka bertapa di hutan sampai ribuan tahun. Setelah cukup waktunya, di mana saat mengembalikan tegaknya kebenaran lalu mereka keluar dari hutan untuk tujuan kebenaran. Asura Sahasra Kawaca semakin berkobar-kobar ke angkara murkanya lalu ditantang oleh si Nara dan si Narayana. Sahasra Kawaca lupa akan catatan Dewa Surya bahwa kesombongan dan keangkuhannya sebagai penyebab kematiannya. Dia menantang kedua si itu untuk berkelahi dan pertama-tama melawan si Narayana. Perkelahian ini sangat hebat, semua mengeluarkan kesaktian masing-masing, ternyata tidak ada yang menang dan kalah. Diceritakan saat perkelahian itu si Nara bertapa lagi ke hutan selama 1000 tahun. Perkelahian keduanya sampai 1000 tahun dan akhirnya satu Kawaca Asura hancur dan si Narayana lemas karena kelelahan. Sahasra Kawaca tertawa dengan gembira bahwa masih ada 99 Kawaca pelindung lagi. Bersamaan dengan itu si Nara sudah cukup bertapa 1000 tahun melanjutkan melawan Asura itu dan kembali si Narayana bangkit bertapa ke hutan untuk 1000 tahun berikutnya. Sama halnya perkelahian si Narayana melawan Asura itu juga dapat menghancurkan satu Kawaca Asura selama 1000 tahun juga. Begitulah seterusnya sampai Kawaca Sahasra habis dan akhirnya tewas juga. Kisah ini akan berlanjut sampai zaman Dwapara Yuga di mana Asura Sahasra Kawaca akan terlahir menjadi Karna dan si Nara menjadi Arjuna, sedangkan si Narayana menjelma sebagai Kresna. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini?
bahwa kebenaran selalu menang dengan caranya sendiri. Walaupun begitu, kehebatan Ankara akan pasti dikalahkan dengan kebenaran. Mungkin tidak bisa secepat yang diingini, dia akan mencari waktu yang tepat, percayalah. Semoga dapat menginspirasi.